Hai guys, ketemu lagi di channel Developers. Kemarin kami sudah membahas tentang Kazekage. Berarti saat ini sudah dibahas tentang Tsuchikage, Mizukage, dan Kazekage. Link 3 bahasan itu ada di kolom deskripsi di bawah. Sekarang kita akan bahas tentang Raikage. Raikage adalah pemimpin dari desa Kumogakure. Para Raikage adalah para shinobi yang sangat ahli menggunakan elemen petir sebagai elemen utamanya. Tidak bisa dipungkiri, para Raikage memiliki fisik yang lebih kuat daripada shinobi pada umumnya. Dan satu hal yang unik, ketika seseorang menjadi Raikage, maka nama mereka berganti menjadi A atau A. Kali ini kita akan bahas tentang Raikage. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndevelopers.com. Ada berbagai informasi seru tentang dunia manga dan anime di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Raikage pertama adalah pendiri desa Kumogakure. Raikage pertama adalah orang yang berkulit gelap, dengan lipatan yang menonjol di bawah matanya, dan rambut kusut berantakan warna hitam yang menutup ikat kepalanya. Dalam hal pakaian, ia mengenakan kimono hitam, kaos berkerah tinggi, celana gelap terikat oleh sabuk, dan syal berwarna terang di lehernya. Dia juga menggunakan anting pria kecil. Raikage pertama memiliki kemampuan elemen petir yang sangat luar biasa. Raikage pertama adalah Raikage yang pertama kali mencanangkan pencarian dan pencurian artefak milik Rikudo Sennin. Senjata milik Hagoromo itu dikumpulkan untuk memperkuat militer desa. Dan Raikage pertama juga yang menjadi guru dari Ginkaku dan Kinkaku, yang nantinya justru akan melakukan kudeta pada Kumogakure setelah dirinya meninggal. Pada pertemuan pertama dari 5 Kage, ia didampingi seseorang yang akan menjadi Raikage kedua di masa depan. Dia duduk bersama Kage lain dan mengatakan bahwa Hashirama tunduk pada Kage lain bukan pertanda seorang pemimpin sejati. Dialah yang menyampaikan penentangannya karena sikap Hashirama yang menunduk pada Kage yang lain. Walaupun sebenarnya Hashirama menunduk sebagai bukti perdamaian saja, bukan karena dia kalah. Setelah menanyakan Kazekage pertama untuk menyuarakan permintaan alternatifnya, karena Sunagakure sudah memiliki monster berekor, ia menyatakan kemarahan ketika Kazekage pertama membuat permintaan menerima 30% dari apapun mereka yang akan bayarkan untuk monster berekor dari Konoha. Saat pertikaian pecah dan Hashirama Senju membungkuk kembali untuk membuat permohonan kepada mereka untuk menjaga masa depan anak-anak mereka dan bersatu, ia memandang dengan penuh perhatian. Sebelum menjadi Raikage kedua, ia menerima Raikage pertama untuk pertama kalinya dalam pertemuan 5 Kage. Di sana ia berdiri di belakang Raikage pertama, menonton jalannya pertemuan. Selama masa jabatannya, Raikage kedua memasuki aliansi formal Kumogakure dengan Konohagakure. Raikage kedua adalah orang berkulit gelap dengan tubuh besar, hidung datar, dan mata gelap. Dia memiliki rambut hitam sebahu yang dikenakannya dalam gaya aneh, bersama dengan jenggot yang merambat menjadi jenggot seperti kambing. Dia juga memiliki cambang yang melengkung ke dalam, persis di bawah matanya. Dia mengenakan pakaian standar dari Kumo Ninja, yang termasuk pelindung dahi putih, bersama dengan kemeja berkerah tinggi, dengan baju besi jala di bawahnya. Di atas semua ini, ia mengenakan sedikit variasi dari jaket anti peluru Kumogakure yang modern, yang tampaknya dihiasi dengan berbagai medali. Dia juga mengenakan baju bersih berlapis yang menutupi bahu kanannya, mengingatkan yang dipakai oleh samurai. Dia juga memiliki tanda berwarna emas, persegi panjang pada hidungnya. Sama seperti Raikage pertama, Raikage kedua juga sangat kuat dalam hal elemen petir. Dia juga melanjutkan rencana Raikage pertama untuk mengumpulkan artefak milik Rikudo Sennin. Sayangnya, dia mati ketika mengadakan pertemuan dengan Hokage kedua, yaitu Tobirama. Kedua Kage itu diserang oleh Ginkaku dan Kinkaku bersaudara yang telah mencuri 3 senjata Rikudo Sennin, yaitu Beni Hisago, Kokinjo, dan Shichi Saiken
ditambah memiliki sedikit cakra Kyuubi. Setelah mereka berdua 2 minggu tertelan ke dalam tubuh Kyuubi. Selama itu, mereka berdua mengonsumsi daging Kyuubi. Tobirama selaku Hokage kedua juga harus menjadi korban karena dia memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hiruzen dan teman-temannya. Masa kepemimpinan Raikage ketiga diselingi oleh serangan dari ekor 8, tetapi saat Komogakure tidak mampu menyelesaikan perang yang tak kunjung reda. Ia terpaksa mencari Jinchuriki secara terus-menerus setelah semuanya mengamuk. Dalam salah satu serangan, Raikage ketiga melawan ekor 8 sendiri, yang memungkinkan rekan-rekannya untuk melarikan diri. Pertempuran antara dua makhluk itu menghasilkan luka di dada Raikage itu sendiri. Dan ternyata, luka itu didapatkan oleh serangan tangannya sendiri, menjadikan dia malu selama hidupnya. Pada titik tertentu, ia juga mengajarkan Darui teknik rahasia petir hitam, teknik yang diturunkan hanya untuk dia. Beberapa tahun selanjutnya, ia pernah menghadapi dari 10.000 shinobi seorang diri selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk menyelamatkan rekan-rekannya agar bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Akibat pertarungan itu, dia akhirnya meninggal sebagai akibat dari pertempuran dan kematiannya membuat posisi Raikage diberikan kepada anaknya. Namun, dia menjadi terkenal karena tingkat luar biasa dari daya tahan dan kekuatan yang melebihi para shinobi lainnya sampai pada titik di mana tubuhnya sendiri menjadi terkenal sebagai perisai terkuat. Raikage ketiga mampu membuat dirinya diselubungi oleh perisai petir. Perisai ini akan memberikan perlindungan yang sangat dahsyat pada dirinya, selain memang tubuhnya sendiri pun sudah sangat kuat. Tidak hanya menjadi perisai, petir juga dialirkan ke otak dan tubuhnya, agar membuat dirinya mampu bergerak dan berpikir super cepat. Raikage ketiga adalah salah satu ninja tercepat di masanya. Teknik ini juga akhirnya diturunkan kepada anaknya, yaitu Raikage keempat. Raikage keempat adalah anak dari Raikage ketiga. Pada suatu waktu, sekelompok anak berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi mitra Raikage keempat sesuai dengan tradisi lama Komogakure, yaitu Raikage memiliki pasangan tag team. Hanya satu anak yang berhasil menyamai kekuatan Raikage keempat dan menggunakan double lariat pada tiruan boneka. Anak itu diberi nama B atau Killer B. Raikage keempat dikenal memiliki kemampuan setara ayahnya, terutama dalam hal perisai petir. Sepeninggal ayahnya, Raikage keempat adalah shinobi tercepat di Komogakure. Raikage keempat juga pernah beradu panco dengan Tsunade yang secara fisik jauh lebih kuat daripada dirinya. Tapi, dengan trik uniknya, dia berhasil mengalahkan Tsunade adu panco. Beberapa waktu selama Perang Dunia Shinobi ketiga, Raikage keempat pernah bertarung dengan Minato Namikaze untuk pertama kalinya. Raikage keempat yang terkenal sangat cepat, bisa dikalahkan oleh Hiraishi no Jutsu milik Minato. Dan ketika Perang Dunia keempat, dirinya kembali kalah dalam hal kecepatan oleh anak Minato yaitu Naruto yang menggunakan mode Kyuubi. Raikage keempat juga pernah bertarung dengan Sasuke dan dirinya berhasil membuat Sasuke kewalahan. Akibat pertarungan hebatnya dengan Sasuke, Raikage keempat kehilangan tangan kirinya. Tangan kirinya sengaja dia potong karena terkena api Amaterasu yang melapisi Susanoo Sasuke. Tapi hebatnya, dia tidak merasa kesakitan. Raikage keempat juga pernah bertarung dengan Madara Edo Tensei bersama dengan para kage lain, walaupun akhirnya mereka tetap kalah. Nama aslinya adalah Darui. Darui pernah menjadi murid dari Raikage ketiga. Selama pelatihan, Darui belajar antara lain teknik petir hitam yang unik dari Raikage ketiga. Darui adalah seorang pria yang cukup tinggi, berkulit gelap dengan hidung yang sedikit bulat, terlihat malas di mata dan brewok, rambut putih yang menutupi mata kirinya. Dia memakai seragam berkerah tinggi dengan lengan celana longgar, perban di pergelangan tangannya, dan jaket anti peluru dari Shinobi Komogakure. Darui juga memiliki tato bergaya karakter untuk air dan petir di sebelah kanan dan kiri bahu masing-masing, menunjukkan kekuatan cakra alamnya, yaitu elemen air dan elemen petir. Serta fakta bahwa ia memiliki Kekkei Genkai
yaitu elemen badai. Tato di lengan kirinya juga menandakan bahwa ia telah mewarisi petir hitam Raikage ketiga. Dia membawa senjata seperti pedang yang ukurannya sangat besar, terikat di punggungnya saat berada di luar desa. Darui adalah shinobi yang sangat terampil dan mampu dibuktikan dengan posisinya sebagai pemimpin divisi pertama dari pasukan aliansi shinobi. Dia juga sangat cepat dalam hal mengikut sertakan kemampuannya untuk mengimbangi kekuatan Raikage. Kemampuannya mendapatkan pengakuan dan pujian dari Raikage keempat sendiri yang menunjuk Darui sebagai pengawal pribadinya dan menganggap dia sebagai tangan kanannya. Hal itu pula dibuktikan dengan mengalahkan Ginkaku dan Kinkaku bersaudara hampir seorang diri, serta mengungkap mekanisme benda peninggalan dari Rikudo Sennin selama pertempuran melawan kedua orang tersebut. Setelah perang, keterampilan dan kekuatannya meningkat sampai ke titik di mana ia mencapai peringkat Kage, menggantikan Raikage keempat. Cadangan cakra yang cukup besar membuatnya tidak mati setelah kelelahan menggunakan 3 alat yang digunakan oleh Rikudo Sennin dan masih memiliki cukup cakra untuk terus berjuang. Itulah bahasan tentang Raikage. Tinggal tersisa satu Kage lagi yang belum dibahas, yaitu Hokage. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.